Mengawali laporan ini, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada hari ini pada acara workshop dan bimbingan teknis pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2022. Tak lupa selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberi arah atau pedoman hidup untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami selaku penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada para narasumber, peserta workshop dan bimbingan teknis, serta terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, perkenankan kami melaporkan secara singkat beberapa hal terkait dengan agenda pada hari ini sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat 9 dan ayat 11 menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat memberikan penghargaan dan atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktek-praktek inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Aceh juga sudah menindaklanjutinya dengan keluarnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan inovasi Aceh. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Bapeda Aceh melalui bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan workshop dan bimbingan teknis pengukuran indeks inovasi daerah pada tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, acara workshop dan bimbingan teknis ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 di Aula Profesor Amajid Ibrahim lantai 4 Bapeda Aceh, yang dihadiri lebih kurang 80 peserta dari berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari para kepala SKPA ataupun yang mewakili, para kepala Bapeda Kabupaten Kota ataupun yang mewakili, dan juga unsur tim koordinasi SIDA Aceh yang telah hadir. Acara ini mengundang 2 orang narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia, yaitu sudah ada di depan kita, yaitu Bapak Dr. Angus Matius MM. Dia adalah Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, dan juga Bapak Arzat Sektio SIP MPA selaku analis kebijakan. Adapun maksud dilaksanakan kegiatan ini agar para pihak yang hadir memiliki pemahaman yang sama terhadap pengukuran indeks inovasi daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon kiranya Bapak Kepala Bapeda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapeda Aceh, berkenan memberikan arahan kepada kita semua serta membuka secara resmi acara workshop dan bimbingan teknis
pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2022. Akhirnya, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, seluruh undangan, serta peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Tidak lupa pula permohonan maaf dari kami bila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha, bimbingan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Kepala Bapeda Aceh, Bapak Teguh Ahmad Ade, sehingga beliau yang hadir, namun karena ada kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan, beliau menugaskan kami untuk menghadiri sekaligus memberikan sambutan beliau. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, Bapak Dr. Andes Matiostan selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Pak Arzat Yul, SIP MPA, analis kebijakan pada Pusat Penelitian Inovasi Daerah DSKDN Kemendagri, yang juga merupakan narasumber kita. Dan kami hormati para kepala SKPA atau yang mewakili di lingkup pemerintah Aceh. Yang kami hormati para kepala Bapeda Kabupaten Kota Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Kabid Litbang beserta tim Litbang yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini, serta yang kami hormati unsur tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah atau SIDA Aceh, dan hadirin yang berbahagia. Melalui sambutan ini, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tio dan selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, kepada Bapak Arsad Tio, analis kebijakan pada Pusat Litbang yang telah hadir di tempat kami. Terima kasih sekali selamat datang, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak bisa memberikan manfaat, memberikan kontribusi bagi pengembangan inovasi utama di Provinsi Aceh. Hadirin yang kami hormati, saat ini bahwa daya saing merupakan konsep yang berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah. Jika daya saing daerah juga menjadi salah satu unsur ukuran kesejahteraan. Salah satunya adalah melalui penciptaan iklim inovasi yang kuat. Oleh karenanya, pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Saat ini Indonesia berada pada posisi 87 dari 132 negara dalam penilaian Global Innovation Index tahun 2021. Penilaian yang sama yang dilakukan oleh Institute for Management Development (IMD) tahun 2022 itu peringkat kita turun ke peringkat 44 dari total 61 negara dari persaingan di dunia. Hingga ini mendorong kita untuk menjadikan inovasi menjadi faktor penting dalam memperkuat arah pembangunan yang berdaya saing. Aceh saat ini juga sedang berbenah dan terus mengupayakan agar inovasi dapat terinternalisasi ke dalam setiap sektor. Meski saat ini masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dari sisi human capital, networking, dan kesiapan teknologi, dengan mendorong para pihak agar dapat berkolaborasi sehingga mindset pembangunan yang inovatif dapat diwujudkan. Kondisi saat ini memang kita berada dalam kondisi pandemi COVID, namun tidak menurunkan semangat kita untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan segala upaya yang ada, termasuk menggerakkan setiap sektor agar menumbuhkan pola adaptif di masa pandemi ini dengan menumbuhkan semangat membangun bersama inovasi. Hadirin yang berbahagia, pertemuan hari ini kami laksanakan dalam rangka
menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 0063857 SJ tanggal 6 Juli 2022 tentang pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah serta pemberian penghargaan inovasi governance award 3 serta arahan Bapak Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri pada pertemuan secara daring pada acara sosialisasi penilaian indeks inovasi daerah dan penghargaan 3 tahun 2022 tanggal 21 Juli yang lalu. Sekaligus membuka wawasan kita bersama mengenai teknik penginputan usulan inovasi daerah pada masing-masing OPD yang menjalankan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan serta inovasi lainnya yang merupakan kewenangan daerah. Harapan kita semua dapat memperoleh penjelasan sekaligus berintegrasi dengan narasumber yang telah hadir agar proses penjemputan tidak mengalami kendala serta dapat menerima masukan mengenai langkah-langkah efektif menciptakan ide inovatif di masing-masing sektor. Kami berharap Bapak Ibu beserta workshop dan Bintek dapat menyerap seluruh materi yang disampaikan dan memastikan proses input berjalan dengan baik demi mewujudkan pembangunan Aceh secara terukur, berdaya saing, dan memiliki target yang jelas. Hadirin yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop dan bimbingan teknis pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2022 secara resmi dinyatakan dibuka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجدتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا نسألك سلامة في الدين وعند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف Pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2022 ini Pak narasumber Pak Matius dapat kami laporkan kalau di Aceh ini Pak nggak ada kabupaten kota yang nggak berinovasi, cuma lupa catat aja Pak. Ya, cuma lupa catat aja. Jadi tidak ada daerah yang tidak inovasi. Kenapa Lan bisa mengatakan itu? Ini yang bilang orang Lan. Karena banyak sekali Pak alumni diklat Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami terima kasih kepada pemerintah Provinsi Aceh yang sudah mengundang kami hari ini hadir. Saya dengan Mas Hasan ya, untuk bisa bertukar pikiran, ya, untuk memberikan beberapa wejangan buat teman-teman di Provinsi Aceh dalam rangka pelaksanaan pengukuran penilaian indeks inovasi daerah tahun 2022 dan kami diperintahkan oleh Bapak Menteri bahwa dalam setiap memberikan materi kita jangan lupa untuk memberikan pola pemahaman kepada setiap aparatur sipil negara bahwa saya adalah ASN berakhlak. Ya, jadi kalau dikatakan berakhlak Bapak dan Ibu, teman-teman semua, tentunya cara pandang kita mungkin kita akan bilang bahwa oh ya yang beragama Muslim beriman atau bertakwa. Tetapi berakhlak itu Bapak dan Ibu ada pengertian lain juga yang sudah merupakan misi daripada Bapak Presiden kepada kita semua ya, di mana memang kita harus mempunyai orientasi kepada pelayanan, kemudian kita akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu yang disebut dengan saya ASN berakhlak ya. Jadi pandangan kita di bawah untuk bagaimana ya, kita mempunyai satu kesatuan pandangan yang sama. Jadi misi harus sama Bapak dan Ibu. Kepala daerah mempunyai visi dan misi berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Tetapi aparatur sipil negara mempunyai misi, yaitu saya ASN berakhlak. Itu harus kita mempunyai pandangan yang sama. Ketika dikatakan bahwa saya ASN yang berakhlak Bapak dan Ibu, berarti kita mempunyai ciri khas khusus dan tersendiri sebagai aparatur sipil negara. Tidak lagi kita seperti cara bekerja zaman kolonial, ya,
Tapi sekarang adalah zaman milenial. Kalau zaman kolonial yang kita bawa sampai dengan Pak Soeharto itu adalah mau dilayani, betul ya Pak ya? Tapi kalau sekarang tentu tidak bisa lagi Bapak dan Ibu. Itu adalah kesek. Atau kesekretari Bapak dan Ibu. Pesuruh dari masyarakat. Kita dibayar gaji, kita diberikan penghasilan untuk kita bisa melayani masyarakat. Sehingga kalau berantas pada pelayanan, kita harus bisa memahami kebutuhan masyarakat itu apa. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk kantor kerja, jangan cuma lihat selembar disposisi. Tetapi ini yang harus menjadi pedoman Bapak dan Ibu. Ini yang harus jadi pedoman. Kita masuk kantor ini harus jadi pedoman. Kita ASN adalah agen perubahan. Kalau kita tidak berubah, masyarakat tidak akan berubah, negara kita tidak akan berubah. Sehingga ini kami menuntut, ya kami menuntut, kami dari pusat dengan di daerah, dan ini sudah dilakukan, ya di perusahaan badan usaha milik negara. Sekarang pindah kepada aparat sipil negara. Nanti ada aturan baru Bapak Ibu, kita bisa tukar pegawai yang bekerja, karena pola pemahaman sudah sama, ya sudah sama Bapak Ibu. Apakah kita melakukan harus dapat dipertanggungjawabkan? Ya. Bapak Ibu lihat yang namanya akuntabel, ya melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab. Hari ini polisi diperiksa semua. Udah dengar kasusnya kan? Brigadir J? Nah, tidak bisa lagi ditutupi. Berarti kalau kita buat pekerjaan kita, tidak bisa lagi kita menutupi. Kalau kita memang bekerja tidak pas dan tidak sesuai, pasti masyarakat akan bilang, wah saya tidak puas terhadap pekerjaan Bapak dan Ibu. Ini akan terjadi kepada kita. Sehingga kita harus bekerja kompeten. Ya. Kita harus selalu bisa berubah Bapak dan Ibu sesuai dengan zaman. Kita harus bisa membantu orang lain belajar, termasuk masyarakat bisa memahami. Kalau Bapak dan Ibu bisa pegang laptop, bisa tulis di situ, lalu bisa melayani. Terus kalau masyarakat yang mau dilayani tidak bisa pegang laptop, nggak kenyambung Pak. Yang nyambung, berarti masyarakat juga harus diberikan pelajaran literasi mengenai teknologi. Itu yang disebut kompeten. Kita sama-sama, masyarakat juga kompeten, ya, supaya bisa harmonis Bapak dan Ibu, ya, menghargai setiap apapun latar belakang. Kita bisa melayani tanpa harus berpikir dia beragama apa, dia orang mana, dari mana, asal usul siapa, laki perempuan, semuanya sama. Yang jelas kita suka menolong orang lain. Yang jelas kita akan membangun lingkungan kerja yang baik dan kondusif. Ya. Loyal, itu Bapak dan Ibu sudah tahu ya, dengan teguh Pancasila dan dasar. Ya, adaptif, cepat, menyesuaikan diri, ya, dengan perubahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak merubah, ya udah pasti tidak akan selesai masalah. Kalau merubah, tidak bisa dari diri kita sendiri. Kita butuh orang lain membantu, berarti kita butuh kolaboratif. Makanya hari ini kalau kami duduk depan, ada Bapak dari LAN, itu kolaboratif Bu Eva. Luar biasa hari ini. Ya. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, dalam urusan kita menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, terjadi ketika kita akan menanyakan kepada diri kita sendiri. Makanya LAN selalu mengajarkan, ya, apakah kita itu punya masalah birokrasi? Ada enggak? Pasti ada. Masalah yang paling selalu kita bertanya-tanya kepada staf kita, kepada atasan kita, kepada kiri kanan kita, samping kita, profesional nggak kita bekerja? Ya. Motivasi kerja ada nggak? Jangan-jangan cuma masuk kerja cuma karena untuk fingerprint lalu tunggu waktu pulang-pulang. Ya. Lalu kita kerja kompeten nggak? Memadai nggak? Ya. Kemampuan kita menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian kita punya kreativitas itu ada nggak? Inovasi ada nggak? Waktu bisa melakukan tugas kita itu. Ya. Saya khawatir, jangan-jangan yang datang ke kantor itu tengok teman kiri kanan, masuk ke ruangan kiri kanan, terus tanya, hari ini ada kerja? Nggak ada kerja. Dulu di kopi ulen keren, kita dari pagi sampai sore, basa-basi semua. Ya, memangnya basa-basi tak pernah basi Pak, pasti basa terus. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini harus dirubah masalah birokrasi ini. Karena memang masalah utama dalam birokrasi itu masalah kompetensi. Jadi memang setiap saat, setiap aparatur sipil negara diberikan pelatihan. Ada peraturan yang baru Bapak dan Ibu, setiap ASN itu mempunyai, ya, dalam 1 tahun 24 jam untuk mendapatkan pelajaran atau pengetahuan yang baru. Jadi kalau dia mutasi pegawai, dia harus dikasih pelajaran baru. Ya.
Dia misalnya penyetaraan perpindahan. Sekarang Pak Heru, kami punya teman-teman yang pejabat eselon 3 yang sudah penyetaraan berubah menjadi analis kebijakan, lagi pendidikan online dengan LAN. Ya, jadi mereka lagi analis kebijakan, lagi pendidikan. Itu dikasih pendidikan Bapak dan Ibu. Ya, sehingga memang kita melaksanakan tugas kita harus siap. Komitmen masuk kantor pagi jam 8, pulang jam 16, itu sudah harus punya komitmen bahwa kita bekerja itu sepenuh-penuhnya totalitas buat apa yang kita lakukan di depan mata kita. Tanggung jawab kita, fungsi dan tugas itu sudah tahu. Saya khawatir Bapak dan Ibu jangan-jangan masuk kantor tidak tahu apa yang dilakukan hari ini. Itu yang saya khawatir. Nah, itu yang saya khawatir. Lalu kita kompak dalam unit kerja, ya, kompak dalam satuan kerja yang lebih besar, dan kompak dalam satu Pemda. Jadi kalau umpama inovasi nilainya mau tinggi, tidak bisa kalau Bapak dan Ibu cuma bekerja sendiri saja Bapak dan Ibu, harus kompak seluruhnya. Ya, dulu kami kasih akun kepada pertama kali ya, dibuat akun itu kepada OPD di Litbang atau di Bapeda, kemudian bisa buka untuk yang OPD lain. Ternyata ada OPD lain yang bisa menghapus yang lain punya supaya dianggap dia punya lebih bagus, padahal merugikan yang lain. Itu dulu waktu tahun-tahun awal-awalnya Bapak dan Ibu, jadi tahun-tahun 2018-19. Jadi dia menghapus OPD yang lain punya, ya. Dia nggak tahu kalau itu jumlah keseluruhan pelaporan daripada Pemda adalah semua OPD harus bisa melakukan inovasi dan bisa melaporkan. Dia nggak tahu, dia pikir OPD saya yang lapor, yang lain saya hapus. Nah, padahal itu keliru, ya. Jadi butuh kekompakan, ya. Jangan sampai terjadi ego sektor atau ego bidang, lalu akhirnya Bapak dan Ibu bekerja hanya tahu sendiri saja di situ. Ini persoalan yang biasanya juga untuk kita, masalah utama Bapak dan Ibu. Kemudian kompetensi soft skill yang dibutuhkan ASN akan dapat menghadapi tantangan perubahan. Tentunya Bapak dan Ibu, pertama kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, ya. Jadi kita bisa bagaimana berpikir, bisa menyelesaikan metodologi, cara bagaimana untuk bisa menyelesaikan. Berpikir dengan kritis dan kreatif, manajemen manusia sehingga kita mampu untuk, ya, kemampuan mengelola, ya, sumber-sumber yang ada, serta bagaimana bisa kemampuan berkoordinasi. Bapak dan Ibu, kalau kemampuan berkoordinasi tidak bisa cuma dengan surat. Bapak dan Ibu inginkan eselon 2 yang datang dalam satu urusan rapat, lalu, ya, surat aja dikirimkan. Mohon maaf Pak Heru, suratnya datang, eselon 2 nya disposisi, tolong wakili saya ke eselon 3. Eselon 3 bilang tolong wakili saya ke eselon 4. Eselon 4 bilang tolong wakili saya ke eselon 5. Akhirnya datang staf. Ketika rapat, coba dari dinas A, tolong sampaikan mengenai informasi apa kira-kira kita bisa mengambil keputusan. Pak, kami cuma ada suruh datang dulu dengar diam. Nanti kami catat pulang lapor. Lalu terus apa yang mau diputuskan? Ini masalah koordinasi Pak, ya, masalah negosiasi dan konektivitas. Bagaimana kita bisa melakukan supaya pekerjaan itu bisa tuntas dan cepat. Akhirnya rapat ditunda, besok lagi baru rapat. Tolong besok bilang Pak Bos hadir lebih penting. Sebelum itu dilakukan lebih baik negosiasi Pak Bro. Negosiasinya yang datang eselon 3 lah Pak, mohon izin besok Pak ini ada surat penting, diharapkan Bapak hadir langsung supaya apa yang memang butuh untuk diambil keputusan Bapak ada untuk ngomong. Ini suratnya Pak, tinggal dikasih di ITU di luar. Harusnya begitu. Itu namanya koordinasi, butuh negosiasi, butuh kreativitas. Ya. Jadi cara pandang kita orientasi memang harus pelayanan benar-benar cepat membuat keputusan dan kecerdasan emosional itu yang harus kita pelihara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya. Menpan RB katakan bahwa transformasi birokrasi Indonesia sudah berubah. Ya, aturan-aturan sudah berubah dari undang-undang ASN, ya, undang-undang PP dan segala macam. Ya. Makanya kenapa eselonisasi eselon itu sudah diputus, ya, paling banyak di pusat itu adalah cuma eselon 2 dan setingkat eselon 4 ke Subaktiru. Ya, di tempat saya Bapak dan Ibu, mohon maaf memang masih namanya kampus Litbang, tetapi nanti kalau peraturan menterinya sudah ditandatangani, kepala pusat saya menjadi pusat strategi kebijakan pengembangan sumber daya manusia, ya, teknologi informasi dan inovasi pemerintahan dalam negeri. Ya, jadi kalau pemerintahan negeri mulai dari desa sampai dengan Kementerian Negeri secara keseluruhan, jadi kabupaten kota, provinsi maupun di lingkup Kementerian Negeri itu kami juga menangani, termasuk teknologi informasi, termasuk juga dengan
pengembangan sumber daya manusia. Jadi itu ada di kami untuk memberikan rekomendasi kepada Bapak Menteri bagaimana supaya bisa pandangan baru ke depan perubahan-perubahan. Ya, jadi ya kami sudah tidak ada lagi jabatan eselon 3, eselon 4. Kami itu sudah paling banyak jabatan adalah analisis kebijakan. Nah, tahun kemarin, 2 tahun kemarin, waktu penyetaraan kami semuanya itu Mas Arsad itu analisis kepegawaian. Ya, sekarang sudah berubah analisis kebijakan. Kami punya kemarin itu ada kepegawaian, ada kerekayasaan, ada kebijakan. Sekarang semuanya sudah kebijakan kepada itu. Ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi, tugas fungsi dan budaya kerja. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, ya, penguatan budaya kerja itu butuh kepada kita supaya kita bisa mampu meningkatkan kapasitas SDM-nya. Karena nanti apa Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang masih muda, kalau yang sudah tua mau pensiun, mungkin tidak dapat lagi pensiun 1 miliar. Ya, penghasilan sekarang Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu minta rekomendasi dari Jakarta. Mau kabupaten kota, kewenangannya tetap dari Jakarta, tapi dia sampai di provinsi jadi lain, tidak dicarikan itu uangnya. Makanya kabupaten kota tetap rekomendasi Jakarta. Dan ketika rekomendasinya di Jakarta, indeks inovasi Bapak dan Ibu sebagai pengukur. Karena waktu diminta dari Kementerian Negeri kepada Kementerian Keuangan, kami diminta dari Kementerian Keuangan untuk jelaskan dulu mengenai indeks. Karena kenapa? Dau yang diberikan kepada Bapak dan Ibu, dana transfer DAK dan segala macam, 70% kurang lebih biasanya rata-rata kepada pemerintah daerah, 30% dari PAD Bapak dan Ibu untuk APBD. Itu laporannya nggak ada kelihatan kepada kami buat apa ini di daerah. Kok daerahnya nggak kelihatan cepat maju, kok uangnya banyak dikasih tetapi begitu-begitu saja. Ini persoalannya Bapak dan Ibu. Ya. Termasuk persoalan pengembangan talenta dan karir. Ini akan berubah ke depan. Ya, mungkin kalau di Aceh masih pakai dengan tata cara pengadaan barang dan pengadaan untuk lelang jabatan. Ke depan seperti di Sulawesi, di Jawa Barat, ya sudah dengan cara pengembangan talenta dan karir. Jadi kalau orang-orang yang bekerja di bidang itu, jam terbangnya di situ, dia yang akan duduk jabatan di situ. Nggak bisa lagi Bapak dan Ibu dengan cara berpikir, oh saya ikut lelang karena saya punya saudara yang menyuruh, karena saudara saya di DPRD, karena saudara saya ada di sini. Hingga ketika ikut lelang, dianya yang nanti menang. Pada akhirnya duduk jabatan, bingung melaksanakan tugas. Tidak bisa Bapak dan Ibu, orang yang melakukan tugas memang harus punya kemampuan di bidang itu. Kalau bahasa orang bilang, bawa pesawat jam terbang harus tinggi. Tidak mungkin saya bawa pesawat karena saya punya saudara punya maskapai. Nanti pesawatnya jatuh. Nah, nggak mungkin Pak. Kita kalau bekerja sudah harus dengan cara jam bekerja yang terbang yang harus tinggi. Ya, sehingga pengembangan talenta dan karir itu akan dikembangkan. Ya, di Jawa Barat Bapak dan Ibu, sistem informasi ini sudah dijalankan. Jadi mulai dari Bapak dan Ibu punya sertifikat, pernah ikut seminar, pernah ikut tulis jurnal apa, pernah nyusun perda apa, di situ akan kelihatan Bapak dan Ibu punya kemampuan di bidang itu. Dan ketika akan informasi menunjuk Bapak dan Ibu akan duduk jabatan di mana, itu akan kelihatan kelas dan jabatannya di sini. Itu sistem informasinya. Inovasi Jawa Barat termasuk paling lengkap dokumennya. Kalau kemarin kematangannya itu 150, mereka punya itu 142 Jawa Barat. Memang itu dibuat oleh Pak Atmaja, sekretaris daerah yang dulu deputi di Menpan RB, ya. Beliau yang langsung. Kemudian percepatan transformasi digitalisasi, ya mau yang tidak mau, kalau tidak kita akan terlindas, kita sudah harus bisa menggunakan teknologi untuk e-government, digital pemerintahan. Nah, yang terakhir adalah NAP adalah perancangan jabatan perencanaan. Kenapa ini Perpres yang baru Bapak Presiden sudah tanda tangan tunjangan kinerja untuk teman-teman di perancangan jabatan perencanaan. Karena begini Pak, ya, visi misi kepala daerahnya baru, cara-cara kerja Bapak dan Ibu masih yang lama, masih seperti yang lama-lama, yang dulu-dulu. Padahal visi misinya udah baru. Jadi copy paste dirubah, masukkan visi misi yang baru, pekerjaannya masih dengan pola-pola lama. Makanya harus ada perencanaan jabatan perencanaan supaya mendapatkan arahan yang khusus, pendidikan yang khusus.
Ini Bapak dan Ibu ya, supaya untuk kinerja bisa menjadi lebih baik dan bagus. Kalau tidak ya, yang akan terjadi ya itu pembangunannya seperti dulu, ya seperti dulu lagi gitu Bapak dan Ibu. Ya ini Bapak dan Ibu, nanti hubungan predikat antara insentif dan bonus itu akan terjadi hasil kerja dengan perilaku beranak akan sama-sama, ya berbanding lurus dan sama. Kalau ekspektasinya tinggi atau sedang, pasti tidak akan dapat. Harus sama-sama, ya di atas ekspektasi hasil kerjanya bagus, perilaku beranaknya bagus, dia akan dapat hasil akhirnya yang baik. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan besok bekerja. Ya, ini lagi disusun nih PP-nya. Ya, kita punya tunjangan kinerja akan dibayarkan harian berbeda. Saya di Jakarta Bapak dan Ibu itu sudah dilakukan. Kami punya si kerja, argonya itu akan kelihatan. Hari ini saya lakukan tugas apa, ketika selesai, saya upload kasih masuk, saya punya argo udah berapa rupiah. Kami punya absen itu dengan si kerja itu adalah 70-30, 30 cuma absen. 70 ada kerja kami. Dalam 70 itu adalah 100% kami harus melakukannya, argonya harus naik sampai 1 bulan. Jadi pekerjaan kita akan penuh sampai pekerjaan itu. Kalau Bapak pimpinan yang memerintahkan ternyata tidak sesuai, dia boleh menolak, tidak mengupload Bapak dan Ibu. Artinya atasan saya bisa mengupload, bisa menolak uploadkan. Ya, kalau nanti Bapak dan Ibu tidak senang bisa lakukan banding di dalam aplikasi itu. Nah, itu nanti ke depan di daerah pun akan terjadi Bapak dan Ibu. Ya, karena itu sudah terjadi di daerah negeri. Biasanya kalau di daerah negeri sudah dilakukan, pasti daerah akan dilakukan juga. Tidak mungkin tidak. Ya, makanya Bapak dan Ibu punya baju sama dengan kami. Hari ini kan kita batik sama-sama ya. Ya, nanti kalau hari Senin dan Selasa kita akan pakai keki kan gitu. Hari Rabu kita pakai putih gitu Pak. Jadi kita masih sama Pak. Jadi kalau kami negeri lakukan apa pasti daerah akan lakukan itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, dalam melakukan pekerjaan kita harus sesuaikan dengan umur dan cara pandang berpikir kita melakukan terhadap pekerjaan tersebut. Jangan sampai Bapak dan Ibu bekerja, ya, ini yang namanya level S2 emosional Bapak dan Ibu. Orang bilang kita yang sudah umur 40-50 duduk di jabatan eselon 3, ya duduk di jabatan eselon 2 atau eselon 1. Lalu kita bekerja masih cari koin, ecer-ecer. Itu sama seperti pikiran kita masih seperti ego independen. Ya. Yang pas mau jadi pegawai lalu duduk umur 25 tahun, kursi saya di mana? Saya ingin punya apa? Ya, mungkin kalau di setingkat eselon 4 ya atau eselon 3 pada posisi sosial independen, fokus kepada orang lain dan lingkungan, dia akan melihat, oh, orang itu punya apa, saya juga punya. Pada posisi itu Bapak dan Ibu, ya, dia lihat lingkungan, situasi. Oh, tetangga saya punya rumputnya hijau, saya juga harus rumput hijau. Tapi kalau dia sudah di 40-50, nggak boleh lagi. Dia harus berprinsip kepada nilai-nilai kebenaran. Apa yang dilakukan itu benar dan baik. Tidak boleh lagi dia berpikir ini cukup baik. Kalau baik Bapak dan Ibu itu cuma kepada aturan. Tapi besok Bapak dan Ibu ternyata ditangkap KPK. Inspektorat sudah periksa aman, BPK sudah periksa tidak ada temuan, tiba-tiba KPK periksa dari atas sampai ke bawah ada masalah. Ini Bapak dan Ibu persoalan. Ya, jadi bahasa saya bilang kepada Ibu, kasarnya, ya, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Ya, jauhkanlah korupsi itu dari diri kita. Pikiran untuk, ya kita fiktifkan, jauhkanlah pikiran itu. Ya, kita punya ATK dijadikan kopi. Nanti jadi racun Pak, dan itu kimia yang kita minum. Ya, ini saya dapat dari Pak Ari Ginanjar. Ya, kami sudah menganggap istilahnya kalau bahasa orang bilang komitmen atau supaya kita harus melakukan yang baik dan benar. Ya, kami inginkan Bapak dan Ibu juga harus melakukan yang baik dan benar seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, sehingga memang kita akan nanti aman pada saatnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu percaya besok ada hidup yang lain, berarti hari ini lakukan hidup yang baik dan benar. Dan gitu Pak. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, persoalan adalah pasti di sekitar kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Potret kondisi permasalahan ini Bapak dan Ibu yang kita tahu dalam urusan kantor kita masih rendahnya, masih tingginya angka, ya, masih kurangnya, masih belum optimalnya. Bahasa-bahasa ini sebenarnya bahasa apa Bapak Ibu? Ini bahasa TOR. Bahasa kita untuk mendapatkan APBD, bahasa kita untuk uang masuk dalam kuota BPS, bahasa kita masuk dalam RKPD.
hasil analisa kami kepada Ibu. Yang lama-lama perlu upgrading karena sudah tidak bisa lagi. Sedangkan yang kematangan ini, yang kurang-kurang tolong dilengkapi datanya, tolong dicek, pastikan lagi jumlah inovasi yang Amar Planan ini. Ya. Kalau kita lihat dari statistik tingkat Kristen indikator Bapak dan Ibu, ya, ini rata-rata sebenarnya dari parameter 1, 2, dan 3. Ya, kalau kami inginkan itu masuk di parameter 3, karena itu sangat bagus. Kalau parameter bagus cuma hanya di tengah, karena itu skala nasional. Kalau yang di kiri lagi, ya itu sudah kurang bagus. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, misalnya kualitas inovasi daerah, 41,6, berarti kurang bagus. Dokumennya dan segala macam, administrasi yang disampaikan. Ya. Tapi kalau Bapak kemudian informasi layanan 45, berarti bagus, dia ada di sebelah kanan. Jadi bisa kelihatan. Misalnya kayak pedoman teknis 28,57, kurang bagus. Ya. Kemudian lagi apa? Monitoring evaluasi inovasi daerah 21,05, kurang bagus. Kalau kecepatan inovasi 75, bagus. Ya. Apalagi misalnya program kegiatan inovasi perangkat daerah dan RKPD, berarti inovasi kurang dong, cuma 10%. Lihat itu, ya. Kemudian, ya, replikasi nol. Berarti Bapak dan Ibu kurang branding, kurang marketing, dan kurang kerjasama antar daerah. Kurang ada MOU, kurang ada PKS. Kelihatan ini. Berarti Bapak dan Ibu kurang keluar dari luar kurang ke dalam. Ini kelihatan. Ya, malu jualan. Sisa di jalan nanti. Berarti kurang investor ini kelihatan Bapak dan Ibu. Kurang investasi. Ya. Kurang branding, kurang kasih tahu ke orang lain. Ini loh Aceh yang sesungguhnya. Yang dulu sudah kita kenal sejak sejarah. Orang Aceh itu kirim obat-obatan. Ya. Bantu pemerintah Indonesia waktu zaman belum kita tahu bahwa ini masuk negara mana, Indonesia atau Melayu atau apa. Tapi orang Aceh sudah punya kekuatan untuk membantu Indonesia. Ya, dengan pesawat dibantu, betul Pak. Nah, sekarang orang Aceh harus bantu dirinya sendiri supaya benar-benar Aceh juga bisa seperti provinsi-provinsi yang lain. Orang bilang metropolitan di Jakarta jangan, kalau metropolitan di Jakarta Aceh juga harus metropolitan, harus masuk di sini. Aceh di ujung, tetapi dia bisa dikuatkan sampai ke bawah. Ke bawah mana? Ke Medan. Jangan terus ke Medan, tapi orang lain kan ke Aceh juga. Memang betul di sini ada budaya, ada keagamaan, tapi kita juga harus bisa saling menerima. Ya. Yang penting kita menghargai dan menghormati. Ini skor inovasi Aceh Bapak Ibu yang kita lihat, ya sudah bagus kematangannya, ya ini. Ya, kalau kita lihat, ya itu Bapak Ibu. Namun perlu ditingkatkan lagi. Ini masuk tujuan sasaran inovasi daerah. Ini ada dalam Undang-Undang 3. Saya tidak jelaskan, yang jelas bahwa itu pasti untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peran sertanya peningkatan dari sektor daerah. Jadi kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan. Jadi kami dorong pemerintah daerah dengan inovasi ini, ya. Layanan apa lagi yang paling bagus dikasihlah buat masyarakat. Ya, pembangunan apa yang selama ini kurang begitu, yang mandek-mandek dikasihlah yang terbaik buat masyarakat. Gitu. Jadi inovasi bukan konsep atau teori, tapi inovasi itu adalah memang praktik penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang harus dalam pikiran kita bahwa ini. Orang bilang inovasi cuma baca di buku, lakukan susah. Enggak. Itu enggak Pak. Sudah sekolah pulang tapi tidak bikin. Nah ini kenapa? Pertanyaannya itu. Ya. Jadi itu perlu mendapatkan pemahaman kita bersama. Bapak dan Ibu, kami sudah kirim radiogram dan surat 2 kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota. Mohon dipahami, pedomani surat-surat kami tersebut. Karena dengan membaca, Bapak dan Ibu pasti akan dengan jelas-jelasnya tahu isi hati daripada inovasi tersebut. Ya. Jadi tolong dibaca tim teknis. Ya, ada di aplikasi kami pun di situ ada bisa dibuka untuk dibacakan. Ya. Kemudian ini aturan mainnya saya tidak jelaskan lagi regulasi yang berkaitan dengan inovasi, ya. Tapi saya kasih tahu Pak, itu di Permendagri, Permendagri nomor 1061/549 tahun 11 tentang tunjangan perbaikan penghasilan pegawai pemerintah daerah. Di situ Bapak dan Ibu, Kementerian Negeri menilai indikator inovasi itu 3%-nya masih ada. Jadi Bapak dan Ibu punya tungkir, itu dievaluasi di situ. Belum mendapat rekomendasi Kementerian Keuangan secara daunnya. Juga di situ Bapak Ibu. Jadi dinilai di situ oleh ini keputusan dibuat ini untuk kami, Okda, keuangan daerah,
biro organisasi. Untuk Bapak dan Ibu punya rekomendasi pengajuan uang tungkir itu harus diukur di situ. Rumusnya ada di situ. Ini kenapa harus kita lapor? Ada di dalam pasal 386, ada di dalam pasal 388. Jadi Bapak dan Ibu bilang ini bikin kerja apa lagi? Nggak ada yang dikasih kerja, ini memang aturan yang harus dikerjakan. Rumah bersama kita nomor 23. Jadi kalau Bapak bilang, Pak, ini tambah-tambah kerja itu orang daerah, tidak, ini dari 2015 sejak undang-undang ditetapkan sudah ada. Jadi bukan kerja tambahan, ini kerja utama. Saya kasih tahu ini kerja utama. Jadi harus ada orang-orang utama yang bekerja di situ. Bukan orang-orang sampingan, bukan orang-orang pinggiran, bukan orang ruangan. Enggak, orang Limbang bukan orang ruangan. Orang Limbang adalah orang utama. Karena dia ada bintang, ya, orang berpikirnya kepala daerah. Ya, lembaga yang harus berpikir untuk kepala daerah membuat keputusan. Kemudian Menteri melakukan penilaian dan kita kalau penilaian memberikan penghargaan dalam bentuk trofi, piagam ataupun insentif. Ya. Kemudian dalam Permendagri sudah katakan demikian maupun dalam PP 38 ya, supaya laporan itu dilakukan dengan indeks inovasi daerah. Ya, ini bentuk inovasi daerahnya ada 3, kita sudah tahu. Kriterianya ada 5 dan metode penilaiannya Bapak dan Ibu yang dulu itu skornya 60,00 sampai dengan 100, sekarang itu sudah 60,01 sampai dengan 100. Yang inovatif dulu 30,00 sampai dengan 99, sekarang inovatif 35,00 sampai dengan 60,00. Yang kurang inovatif yang dulu 0,01 sampai dengan 29,99, sekarang 0,01 sampai dengan 34,99. Jadi tadi kawan-kawan punya yang masih 34 itu kan harus ditingkatkan, kalau tidak kurang inovatif. Harus ditingkatkan. Kalau rumusnya ini Bapak dan Ibu sederhananya, ya, ini satu pemerintah daerah kalau tahun lalu 40-60. Kalau yang sekarang ya satu pemerintah daerah itu 25,2 dan satu inovasi daerah 74,8. Permintaan Bappenas satu inovasi daerah harus lebih ditingkatkan nilainya. Dinaikkan tambah jumlah laporannya. Dikasih persyaratan Pak Teo, kami ingin tahu. Itu yang pendidikan dan kesehatan 20% dan kesehatan itu bikin apa aja inovasinya. Tolong dilaporkan sebagai persyaratan, kami masukkan persyaratan. Itu sudah keputusan pimpinan Bapak dan Ibu. Proporsional kontribusi untuk satuan pemerintah daerah yang 3 variabel 5 klasifikator hanya 25,20%. Itu permintaan dari LAM dengan Bappenas. Kami ini sebagai IO aja untuk berbuatnya. Jadi tadi sudah disebutkan Bapak Ibu bahwa dalam indikator indeks inovasi itu terdapat 2 aspek utama. Yang pertama itu adalah satuan pemerintah daerah, ini pekerjaannya Bapeda Litbang, Bapeda. Karena unsur di dalam sini rata-rata dari undangan adalah unsur Bapeda dan Litbang, kita juga wajib mencermati ini Pak. Ada beberapa poin yang mengalami perubahan. Tadi disebutkan Pak Teo bahwa indikator tingkat lembaga kelitbangan sudah tidak ada lagi dalam indeks. Jadi apabila di dalam data profil inovasi daerah Bapak Ibu masih menyertakan informasi terkait dengan tingkat lembaga kelitbangan, silakan diganti dengan yang terbaru. Penerapan SIPD dirubah, jangan sampai terskip ya Bapak Ibu ya. Karena kalau terskip informasi nanti tidak akan dinilai, informasi tidak sesuai. Itu yang pertama di satuan pemerintah daerah. Yang kedua ini Pak, yang terbaru, jumlah penelitian atau kajian inovasi. Tahun lalu fokus kita adalah penelitian yang mendukung inovasi. Pada tahun sekarang yang diminta adalah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi. Berhubung ini indikator baru Bapak Ibu untuk satuan pemerintah daerah, saya yakin Bapeda belum banyak mengkoleksi policy brief Pak. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah koordinasi dengan perangkat daerah lain yang sudah pernah membuat policy brief atau karya tulis ilmiah tentang kebijakan inovasi, atau yang pernah publish artikel kebijakannya dalam media massa. Karena kita pakai standarnya LAN, apa itu namanya karya tulis ilmiah yang kebijakan ya. Ada 4, policy brief, policy paper, makalah kebijakan, artikel kebijakan. Kita pakai itu, standarnya 4 ya. Silakan lampirkan koordinasi dengan perangkat daerah yang lain apabila di Bapeda tidak ada datanya. Karena untuk mengisi SPD sekarang tidak bisa sendiri. Mengisi SPD nggak bisa Bapeda sendirian pakai data yang sudah masuk, nggak bisa Pak. Harus kerjasama dengan
OPD lain dengan dinas-dinas lain yang terkait dengan data itu. Kemudian overview lagi di SPD dari data statistik, silakan perbarui semua Bapak Ibu. Kalau yang sudah pernah menginput sebelumnya, kalau yang belum silakan pakai data yang terbaru. Usahakan data resmi, bukan Bapak Ibu yang Bapeda mengeluarkan sendiri, tidak. Kalau BPS, data BPS, mintakan data resmi BPS. Khususnya misalnya di tingkat pendapatan per kapita. Tahun lalu kita mintanya adalah PDB per kapita berlaku. Sekarang kita minta PDB per kapita konstan. Rubah lagi semua datanya. Kenapa kita minta konstan? Konstan kita minta untuk melihat gambaran real perkembangan ke tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena kalau nilai berlaku, nilai 1000 di Jakarta dengan nilai 1000 di Papua itu beda nilainya Pak. 1000 di Jakarta bisa beli gorengan 1, 1000 di Papua tidak berharga sama sekali. Makanya kita pakai PDRB konstan untuk melihat seberapa besar impact sebenarnya dari agregat inovasi-inovasi yang Bapak Ibu lakukan terhadap peningkatan jumlah pendapatan per kapita. Mohon rubah lagi datanya Bapak Ibu ya. Terus ada beberapa hal yang kita perkenalkan. Next lagi Mas. Ini tadi udah jelas Pak Teo. Next. Ini nanti saja ya. Nanti kita kembali lagi ke sini. Next lagi. Lanjut. Ini kita fokus di SPD dulu. Next. Nah, ada beberapa indikator yang berubah lagi di SPD. Bukan berubah indikatornya, tetapi teknik penghitungannya sudah berubah. Karena ada 2 data nasional yang mengalami tren penurunan alias teritorinya jelek lagi nasional kemarin. Salah satunya adalah penurunan tingkat terbuka. Di nasional terjadi kenaikan Pak, dari 2020 di 2021 terjadi kenaikan angka pengangguran. Kemiskinan sama terjadi kenaikan. Maka demi asas fairness Pemda, bagi Pemda yang memiliki capaian terhadap TPT dan angka kemiskinan lebih baik dari nasional, maka kami hargai di indikator subindikator yang kedua. Kalau menggunakan progres, saya yakin Bapak Ibu di seluruh pemerintah daerah akan masuk di parameter 1. Karena kita sudah cross check data dengan BPS, ternyata dengan penghitungan seperti ini rata-rata di parameter 1 dan hanya sedikit di parameter 2. Dan Pemda yang parameter 3 itu sangat kecil sekali. Oleh karena itu, demi menghargai upaya yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan dalam hal penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan, maka capaian yang di bawah nasional masih bisa dapat parameter 3 untuk subindikator B. Nanti Bapak Ibu isikan lagi datanya ya untuk penurunan indikator ini. Lanjut lagi Mas. Nah, ada satu lagi yang perlu Bapak Ibu lengkapi lagi di SPD. Ini indikator penghargaan bagi inovator. Ini masukan dari LAN kemarin Bapak. Izin. Masukan dari LAN tidak hanya Bapak Ibu ketika menyelenggarakan kompetisi atau penghargaan bagi inovator di daerah, tidak cukup hanya menyertakan piagam saja atau insentif saja atau sudah pernah diterapkan di inovasinya. Tetapi lampirkan juga kriteria atau juknis bagaimana Bapak Ibu di daerah memberikan penghargaan kepada inovatornya. Agar tidak asal-asalan Pak pemberian penghargaan tersebut. Jadi ada ukurannya. Kita juga ingin tahu pemetaan. Mungkin dari LAN juga bisa memanfaatkan data tersebut untuk misalnya pengembangan nanti mekanisme penjaringan kompetisi inovasi di tingkat pemda masing-masing. Jadi yang diisi adalah penyelenggaraan bisa jadi kompetisi inovasi yang di Pemda atau pemberian penghargaan bagi inovator. Silakan mekanismenya sesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Yang jelas tidak hanya evidence pemberian penghargaannya, tetapi juknisnya silakan dilampirkan, Bapak Ibu. Itu untuk satuan pemerintah daerah, overview-nya perubahan seperti itu. Next Mas. Sama, ini tadi saya sebutkan di awal. Nah, sekarang kita masuk ke satuan inovasi Pak. Satuan inovasi ini pekerjaan yang nggak bisa diselesaikan oleh Bapeda sendiri atau Litbang sendiri. Ini adalah pekerjaan yang bisa dikoleksi oleh seluruh perangkat daerah. Kita balik ke awal tadi, profil inovasi. Naik. Nah, profil inovasi, proposal atau apapun namanya, profil inovasi itu adalah entry point dalam penilaian inovasi daerah di indikator-indikator. Penilaian ini berbasis kualitatif Pak. Jadi di indeks inovasi itu penilaian itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu berdasarkan evidensi yang Bapak Ibu laporkan. Tetapi kualitatif ini sekuat apa argumentasi yang Bapak Ibu sampaikan dalam profil inovasi.
Tadi sudah disampaikan Pak Theo, beberapa hal yang sekiranya akan ditolak inovasinya. Ada yang duplikasi dari paragraf 1, paragraf 2 sama, copy paste demi mendapatkan angka 300 kata itu. Atau Bapak Ibu punya sebuah inovasi ternyata rancang bangunnya sama semua. Kami mendapati Pak, tahun lalu ada Pemda melaporkan 200 inovasi, tetapi 140 inovasi rancang bangunnya copy paste semua. Yang dirubah cuma nama desanya saja. Padahal itu sebenarnya hakikatnya satu inovasi kan Pak? Namanya usaha, meningkatkan kuantitas. Tapi kan sistem mungkin bisa diakali Pak, tetapi validator kami kan berlapis-lapis Pak. Apalagi perguruan tinggi sekarang, perguruan tinggi yang tidak main-main nih Pak. Gunakannya kita Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Sudah komitmennya sudah ya Pak kemarin ya, kita sudah komitmen. Nah, dalam hal mengisi rancang bangun Pak, karena ada beberapa informasi yang harus diisi dalam profil, tapi kami masukkan yang krusial saja ini di mana ya? Habis baterai. Di rancang bangun, kami sarankan ada beberapa poin yang nanti Bapak Ibu bisa isikan ataupun bisa Bapak Ibu transfer pengetahuan kepada perangkat daerah. Bagaimana mengisi profil inovasi daerah? Yang pertama, profil inovasi itu paling tidak memuat dasar hukum inovasi Pak. Bapak Ibu bisa berangkat dari peraturan nasional, boleh. Berangkat dari peraturan daerah juga boleh. Kebijakan di daerah juga boleh. Silakan sesuaikan latar belakang regulasinya. Kenapa Bapak Ibu berinovasi harus melakukan perubahan tersebut? Itu satu. Yang kedua, permasalahan. Jangan lupa ketika kita melaporkan inovasi, tentu setiap inovasi yang dilaporkan adalah menjawab setiap persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Gambarkan dulu permasalahannya. Bisa Bapak Ibu berangkat dari persoalan nasional, global juga boleh. Tetapi lebih bagus lagi apabila Bapak Ibu melampirkan permasalahan langsung di tingkat lokalnya, kecamatannya langsung fokus. Agar proposal ini langsung spesifik Bapak Ibu. Kita tidak bercerita banyak lebar-melebar kemana-mana, tetapi kita langsung straightforward, to the point. Langsung pada case persoalannya. Ngomong masalah prevalensi stunting Bapak Ibu memang bisa pakai data nasional, tetapi lebih bagus lagi ketika pakai datanya Provinsi Aceh atau lebih khusus lagi di kabupaten di Aceh, misalnya Aceh Barat misalnya, langsung. Apalagi kalau fenomena itu bisa dibidik tinggal lebih mikro lagi, kecamatan misalnya. Prevalensi TBC di kecamatan X. Maka inovasi dilakukan oleh puskesmas X adalah sebagai berikut. Jadi kelihatan terbaca ya Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga isu strategis, itu bisa masuk di dalam RPJMD Bapak Ibu. Di dokumen-dokumen RPJMD atau di RKPD, isu strategisnya silakan masukkan. Tetapi kalau tidak ada ataupun isu belum menjadi salah satu prioritas kebijakan daerah, tidak apa-apa, tidak usah dimasukkan. Tetapi Bapak Ibu bisa mengelaborkan tadi permasalahannya. Yang keempat, metode pembaruan. Maksudnya adalah melihat, memotretkan kondisi sebelum ada inovasi dan kondisi setelah ada inovasinya. Karena inovasi itu ada dampak ukurannya, ada perubahan yang dilakukan. Kondisi sebelumnya misalnya perizinannya dapat dikeluarkan dalam waktu 10 hari. Setelah Bapak Ibu menggunakan aplikasi sistem perizinan perizinan Aceh misalnya dapat dikeluarkan dalam 3 hari. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kondisi sebelum sesudahnya tergambarkan. Entry point kita mengatakan inovasi salah satunya ini Pak. Kondisi sebelumnya, kondisi setelahnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu masukkan metode perubahannya apa? Yang poin keempat. Keunggulan dari metode yang Bapak Ibu gunakan. Sudah bisa. Mungkin harapannya kepada peserta hari ini. Harapan kami kepada teman-teman yang datang hari ini sudah bisa mulai berinovasi dengan workshop yang dilakukan dengan teknis ini. Mudah-mudahan mereka sudah bisa memotivasi ya urusan kewenangan daerah, apa yang mereka lakukan itu dalam setiap program kegiatan selalu dengan inovasi. Untuk peserta, pesan kami adalah ASN sebagai agen perubahan tentu adalah ASN yang berakhlak yang telah kami sampaikan tadi. Ya, semoga mudah-mudahan ASN di Provinsi Aceh dan Kabupaten Kota benar-benar adalah ASN yang berkompeten, yang memang akuntabel, yang memang loyal dan memang bisa berkolaborasi. Kami harapkan supaya ASN di provinsi maupun di ASN Kabupaten Kota wilayah Kabupaten dan Kota Aceh benar-benar adalah ASN perubahan. Salam inovasi.